Aku harus menemui suster kepala untuk menceritakan semua yang terjadi. Kau ikut denganku, suster. Kita berangkat dengan mobil. Hah? Bukankah orang akan bicara buruk jika melihat seorang pria dan seorang biarawati sendirian di dalam mobil? Saat ini aku tidak peduli apa yang orang katakan. Aku ingin mengklarifikasi kejadian yang sudah terjadi. Tunggu sebentar. Kau seorang tiran, Luciano. Aku rasa kau terlalu berlebihan dalam menghukumnya, oke? Dengar, Tuan Adolfo. Kau bisa memberi perintah di rumahmu. Suster kepala memerintah di sekolah, tapi yang memberi perintah di sini adalah aku. Jadi Saturno dan aku menyewa detektif dan kami menemukan bahwa Estefania diam-diam bertemu dengan seorang pria. Astaga, ibu tirimu itu jahat sekali, Cassandra. Salah satu yang terburuk, Genova. Dan bukankah kau berencana untuk membongkar kedoknya di depan ayahmu? Oh, tentu saja. Akhir minggu nanti, detektif itu punya informasi detail tentang hubungan ibu tiriku dengan pria itu. Begitu ayahku mendapatkan informasinya, dia akan mengusir Estefania ke jalan. Lalu, aku akan meninggalkan sekolah asrama untuk tinggal bersamanya. Anak-anak, di mana Sonia Gomez? Kami belum melihatnya, Suster Honoria. Genova, tolong pergi dan panggil dia. Maaf, suster, tapi aku bukan pelayan siapapun. Apalagi aku harus mengganggu makan siangku hanya untuk mencari gadis yang ambisius itu. Suster, kalau kau begitu tertarik untuk menemukan Sonia, carilah dia di gudang di kebun, ya. Apa? Apa yang kau maksud, Nona? Oh, aku tidak bermaksud apapun. Tidak ada seorang pun di sini yang percaya bahwa hubungan mereka berdua hanya sekedar ayah dan anak perempuan saja. Aku tidak mengerti bagaimana suster kepala mengizinkan wanita itu menjalin hubungan asmara dengan Pascual di sekolah ini. Astaga, demi Tuhan. Ibu, tolong aku. Terutama jangan biarkan Luvia, Alfonsina, dan Juanita menerima hukuman yang sama. Oh Bunda Maria yang diberkati, berikanlah aku mukjizat. Apakah air mata putrimu tidak menyentuh hatimu, Luciano? Air mata putriku menyentuh hatiku saat ada sesuatu yang menyakitkan atau ketika dia berduka. Tetapi untuk kekacauan akibat minyak bumi palsu, tidak. Tuan, di saat amarah yang begitu memuncak, ingatlah kebaikan yang diberikan si kecil. Ingatlah semua perbuatan baik yang telah dia lakukan. Luciano, kau yang bilang kan kau lelah melihatnya selalu terjebak tipu daya kotor teman kelasnya. Cucuku sangat berhak untuk membela dirinya. Tetapi sekarang kita dihadapkan kepada fakta bahwa dia akan dihukum oleh suster kepala. Ayo kita pergi, suster. Sejujurnya aku merasa sangat malu. Semua ini adalah ideku. Aku akan naik untuk menghibur cucuku yang malang. Aku takut dengan hukuman yang akan dijatuhkan suster kepala pada putriku. Cucuku tersayang. Rencana kita gagal total, kakek. Jebakan kita ditujukan untuk anak-anak yang mengganggumu. Tapi orang-orang itu datang di waktu yang salah. Akulah yang seharusnya menerima akibatnya, karena itu adalah ideku. Kakek, aku sudah minta Bunda Maria yang baik untuk memberiku mukjizat. Aku tidak keberatan kalau ayahku menghukumku tanpa puding es krim atau jalan-jalan. Tapi aku tidak ingin suster kepala mengeluarkanku dari sekolah. Kita harus menunggu, sayangku. Namun demikian, aku tidak akan membiarkanmu dikeluarkan dari sekolah. Tidak, kakek. Kau sangat mengenalku, suster kepala, dan kau tahu betapa objektifnya aku dalam menghadapi kesalahan putriku. Semua orang ingin membenarkannya, bahkan kakeknya pun berusaha membelanya dengan mengatakan bahwa dialah yang punya ide sumur minyak palsu itu. Itu benar sekali, menyiram para inspektur dengan minyak palsu itu benar-benar salah. Tapi jika mereka tidak muncul, mereka semuanya akan menjadi... Para inspektur muncul dan kondisinya sangat memalukan. Karena itulah, aku merasa berkewajiban untuk menerapkan peraturan sekolah dengan sangat ketat dan tidak kenal ampun. Aku tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan Dulce Maria dari sekolah. Sonia tidak ada di dalam. Hah?
Oh, ini benar-benar mengejutkan. Apa kalian mencariku? Pascual, apa kau melihat Sonia? Astaga, tidak, suster. Dia pasti sedang menikmati makan siang sekarang. Tapi dia tidak ada di ruang makan dan semua teman tidak melihatnya. Ya Tuhan, kira-kira kemana anak itu pergi? Kami tidak tahu. Kita harus memberitahu suster kepala agar dia bisa memutuskan apa yang kita lakukan. Iya, benar. Ayo. Aku ikut kalian. Kakek dan tantemu pergi untuk melihat keadaan Estevi. Ibu, apa lelucon minyak itu sangat buruk sampai-sampai aku harus dikeluarkan dari sekolah? Sayangku, Ibu pernah jadi biarawati di sekolah, ibu harusnya tahu. iya, sayangnya kenakalan yang kau lakukan ini cukup serius dan bisa dikeluarkan. Dan jika suster kepala sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Kau tahu dia sangat ketat dalam menerapkan aturan di sekolah. Aku akan minta pada Bunda Maria Cahaya untuk memberiku mukjizat dan tidak akan dikeluarkan. Tapi untuk meminta mukjizat itu kau harus ke tempat sucinya. Dan ayahmu melarangmu meninggalkan kamarmu sementara ini. Itulah kenapa aku akan membuat layang-layang. Layang-layang? Ya, aku akan menerbangkannya dari jendela dan aku akan mengirim surat pada Bunda Maria Cahaya, memohon agar dia melakukan mukjizat untukku. Bunda Maria akan menerimanya di surga dan dia akan membantuku. Dikeluarkan. Cucuku dikeluarkan. Seperti yang harus kau pahami, Tuan Adolfo, aku tidak dapat menerima tindakan indisiplin seperti itu di sekolah. Tapi aku satu-satunya yang bertanggung jawab. Jangan kejam, aku sangat menyesal. Suster, bawa penyesalanmu keluar dan izinkan aku menyelesaikan masalah Dulce Maria sendiri bersama orang tuanya. Baik, suster kepala, tapi hatiku sangat hancur.